Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halizunur Sofyan. Em, di sini mahasiswa psikologi tahun 2021 semester 8 dengan NIM 21080155 dibimbing oleh Ibu Aziza Fajar Islam. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Paralysis Spiritual Wellbeing terhadap Manajemen Konflik pada Kelompok Masyarakat yang mengalami sengketa tanah di Jakarta. Next, selanjutnya di sini em, terdapat bahasan yang ingin saya bahas, yaitu daftar isi, terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, hipotesis, penelitian terdahulu, kajian teori, dimensi, metode penelitian, sampel, instrumen penelitian, hasil, serta yang terakhir kesimpulan. Next. Selanjutnya terdapat latar belakang dari skripsi saya, yaitu yang terdiri dari salah satu konflik yang marak terjadi di masyarakat merupakan konflik sosial. Konflik sosial bergantung pada keseimbangan dalam segitiga aspek, yaitu peluang, kebutuhan, dan manfaat. Keseimbangan konflik ini diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa keadilan bagi setiap individu dalam bermasyarakat bergantung pada persepsi pribadi mereka terhadap ketiga aspek tersebut. Oleh Ozumur F. tahun 2023. Selanjutnya, fenomena dengan data yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membahas terkait permasalahan konflik sosial yang sering terjadi, yaitu sengketa tanah. Secara sederhana, sengketa tanah merupakan sengketa yang muncul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan pada bidang penataan dan penggunaan pada tanah untuk kesejahteraan pada masyarakat, terutama kejelasan hukum di dalamnya, oleh Sukmawati pada tahun 2022. Selanjutnya, tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh spiritual well-being terhadap manajemen konflik masyarakat yang mengalami sengketa tanah. Lalu, identifikasi apakah spiritual well-being berperan terhadap kemampuan manajemen konflik masyarakat akan permasalahan sengketa tanah. Next. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dari skripsi saya, yaitu sejauh mana spiritual well-being berkontribusi terhadap efektivitas manajemen konflik sosial pada fenomena sengketa tanah, lalu bagaimana tingkat spiritual well-being pada kelompok yang mengalami masalah tersebut. Next. Lalu di sini terdapat hipotesis. HA itu terdapat pengaruh yang signifikan antara spiritual well-being terhadap manajemen konflik pada kelompok masyarakat yang mengalami sengketa tanah di Jakarta. Lalu HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara spiritual well-being terhadap manajemen konflik pada kelompok masyarakat yang mengalami sengketa tanah di Jakarta. Selanjutnya, di sini terdapat dimensi variabel pada variabel manajemen konflik. Rahim mengidentifikasikan manajemen konflik yang terdiri dari integrating, yaitu integrasi, fokus pada pemilihan masalah, kolaboratif untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada obliging, yaitu mengalah, mengutamakan kepentingan pihak lain dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Selanjutnya di sini terdapat dimensi dominating atau dominasi, menekankan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Selanjutnya ada avoiding, menghindar. Menghindar keterlibatan dalam konflik yang terjadi. Lalu selanjutnya ada compromising atau kompromi, mencari jalan tengah di mana kedua belah pihak mendapatkan sebagian dari keinginan mereka masing-masing. Selanjutnya di sini terdapat dimensi dari variabel spiritual well-being, yaitu personal, hubungan seseorang dengan diri sendiri terkait makna dan tujuan dan nilai hidup. Lalu selanjutnya terdapat dimensi komunal, yaitu relasi interpersonal dengan orang lain, mencakup moralitas, budaya, dan agama. Selanjutnya terdapat dimensi environmental, yaitu hubungan dengan alam dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir terdapat dimensi transcendental, yaitu hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari manusia seperti Tuhan atau kekuatan kosmik. Next. Lalu di sini terdapat metode penelitian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana dengan sampel terdiri dari 50 responden berusia 20-50 tahun yang dipilih melalui teknik persuasif sampling. Perolehan pengumpulan data dilakukan secara online melalui media Google Form serta analisis data menggunakan SPSS versi 20. Selanjutnya, next. Terdapat instrumen dari variabel spiritual well-being. Yang pertama,
variabel spiritual well-being ini diukur menggunakan spiritual health and well-being scale, yaitu disebut dengan SWBSS, yang dikembangkan oleh Fisher pada tahun 2005. Variabel spiritual well-being diukur dengan skala Likert 5 poin yang memiliki rentang penilaian sebagai berikut. Yang pertama itu 1 sangat tidak sesuai, 2 tidak sesuai, 3 netral, 4 sesuai, dan 5 sangat sesuai. Memiliki indikator meaning, purpose, value in life pada dimensi personal. Yang kedua ada dimensi komunal, itu memiliki indikator morality, culture, love, forgiveness, trust, and hope in humanity. Yang ketiga environmental, yaitu terdapat indikator care for nature, sense of awe and wonder. Yang terakhir unity with environment. Lalu pada dimensi transcendental memiliki indikator faith, adoration, and worship, connected with divine or God. Memiliki favorable pada dimensi personal memiliki favorable 5, 14, 18, dan unfavorable 9, 16. Dengan jumlah item 5. Lalu pada komunal memiliki favorable 1 dan 17 dan unfavorable 3, 8, 19. Lalu pada dimensi environmental ini terdapat favorable 4, 7, 20 dan unfavorable 10, 12 dengan total item 5. Lalu pada dimensi transcendental memiliki nomor item favorable yaitu 2, 11, 13, 15 dengan unfavorable 6. Dengan jumlah item itu 5. Favorable berjumlah 12 dan unfavorable berjumlah 8. Dengan total item keseluruhan itu 20. Selanjutnya terdapat alat ukur instrumen manajemen konflik. Next. Lalu pada instrumen dion konflik terdapat dimensi integrating, avoiding, dominating, obligating, dan compromising. Dengan nomor item pernyataan berjumlah total keseluruhan 35 dengan total keterangan yaitu favorable keseluruhan. Lalu selanjutnya terdapat instrumen pada variabel manajemen konflik. Menggunakan variabel manajemen konflik ini menggunakan Rahim Organization Conflict Inventory 2 atau ROCI 2 dikembangkan oleh M. Afzalur Rahim pada tahun 1983. Variabel manajemen konflik diukur dengan skala Likert 5 poin dengan rentang penilaian 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dimensi pada instrumen ini memiliki integrating, avoiding, dominating, obligating, compromising. Dengan total keseluruhan item itu 35 dan keterangan favorable. Next, selanjutnya. Pada hasil pengambilan data memperoleh total 50 responden yang didominasi perempuan 37 responden dan laki-laki berjumlah 13 responden dengan rentang usia 20 sampai 50 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 11,6% variabel spiritual well-being dijelaskan oleh manajemen konflik, sementara 88,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Next. Lalu kesimpulan dari skripsi ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan dari hasil ANOVA dan R-square menunjukkan adanya hasil analisis nilai uji T sebesar 2,504 yang berarti spiritual well-being berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen konflik dengan probability value 0,016 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan hak diterima dan hal ditolak. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.